Karena itu kita perlu hati-hati. Jangan sampai gara-gara masalah kecil, gara-gara kita terlalu fokus dengan hal-hal yang kecil, yang nilainya rendah, malah kita kehilangan hal yang besar. Karena seringkali hal yang besar hilang dari kehidupan kita hanya karena kita terlalu fokus kepada hal-hal yang kecil. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta. Bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sudah siap mengikuti ibadah. Ikutlah memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Ucap syukur Tuhan sebab kebaikan-Mu. Kau Allah yang setia di dalam kehidupan kami, Bapa. Jalan kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu, jalan keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu,
jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, sungguh indah Tuhan, selamanya kami milik-Mu Bapa. Kami berserah kepadamu Tuhan. Engkaulah gembala kami, kekuatan kami. Kasih-Mu Tuhan. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
percaya lewati lembah yang gelap, takkan pernah kau tinggalkan. Amen. Thank you, Lord. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amen. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk beribadah secara online.
Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami juga dimampukan untuk mempraktikkan firman Tuhan, sehingga keharmonisan dapat terbangun di dalam setiap keluarga jemaat MDC Jakarta. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, bulan Maret ini kita sudah belajar tema imperfect, tidak sempurna. Bagaimana menemukan keharmonisan di dalam keluarga yang tidak sempurna. Tidak sempurna bukan berarti tidak bisa harmonis. Sekali lagi saya katakan tidak sempurna bukan berarti tidak bisa harmonis. Atau sebaliknya, menjadi harmonis bukan berarti harus sempurna. Jadi walaupun tidak sempurna, kita bisa mencapai keharmonisan di dalam keluarga. Nah tentunya perlu ada usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga. Keharmonisan tidak akan bisa terjadi secara otomatis, tapi perlu kita usahakan. Nah, saya ingin mereview sejenak apa yang sudah kita pelajari sepanjang bulan Maret ini. Di minggu pertama, Pastor Tommy menyampaikan tentang it start with you. Dimulai dari siapa? Diri kita sendiri. Bahwa keharmonisan tidak bisa dicapai dimulai dari pasangan kita. Enggak, keharmonisan harus dimulai dari diri kita sendiri. Masih ingat ilustrasi yang dipakai seperti badak yang nyeruduk, yang terus menyerang, atau landak yang sembunyi tapi siap dengan duri yang melukai, duri yang menyakiti. Apapun, entah itu seperti badak atau seperti landak, biarlah kita hindari. Tapi dimulai dari diri kita mau berubah, kita mau menyesuaikan diri kita, sehingga keharmonisan bisa terbentuk dalam rumah tangga kita. Dan minggu yang kedua, kita sudah mendengar dari Pastor Edo, bagaimana kita perlu menyesuaikan harapan kita, adjust our expectation. Bagaimana ekspektasi kita, harapan kita ini perlu disesuaikan. Dan masih ingat 3 hal yang perlu dilakukan. Harapan kita perlu dikomunikasikan dengan pasangan kita. Jangan disimpan sehingga kita bilangin, mestinya kan dia tahu. Udah menikah sama saya 20 tahun, dia masa nggak tahu? Nah, saudara, seringkali kita dengar seperti itu. Jangan, kita perlu komunikasikan karena harapan perlu dikomunikasikan. Dan yang kedua juga harapan perlu realistis. Jangan terlalu muluk-muluk sehingga akhirnya malah kita tidak bisa mencapai. Dan yang ketiga, harapan perlu dinegosiasikan, dibicarakan sehingga ada titik temu dan dua-duanya, baik suami maupun istri, dapat mencapai kesepakatan bersama dalam mencapai keinginan untuk mencapai satu harapan, dan di sanalah kita akan bisa menemukan keharmonisan. Dan minggu lalu dari Pastor Raditya Olowan, kita mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana konflik dan komunikasi. 2 hal ini perlu ditangani dengan baik. Konflik itu tidak selalu buruk, karena konflik bisa menjadi pertanda bahwa proses penyatuan itu sedang terjadi. Karena proses penyatuan pasti akan ada perbedaan. Nah, ketika ada perbedaan, itulah di situ timbul konflik. Tapi konflik kalau diresponi dengan cara yang baik, dia tidak akan melemahkan, tapi justru akan menguatkan hubungan. Karena itu, komunikasikan dengan baik, ada waktunya kita mendengar, ada waktunya kita bicara. Dan hari ini, kita akan belajar dari seri yang terakhir, tema imperfect ini, yaitu Don't Sweat the Small Things. Jangan mempermasalahkan hal-hal yang kecil, karena seringkali hal yang kecil menjadi masalah besar kalau tidak kita tangani dengan baik. Saudara, kita harus menyadari bahwa hal-hal kecil atau yang disebut remeh-temeh, ya, seringkali bisa memicu konflik, bisa mengaburkan konflik dari akar masalah yang sesungguhnya.
Saya ingin sharing dari dua penulis terkenal, dua motivator terkenal, yaitu yang pertama John Maxwell. John Maxwell, dia mengatakan begini, jangan abaikan ide kecil yang muncul dalam pikiran kita. Karena dari sanalah, dari ide kecil itu, bisa keluar hal yang besar, bisa muncul proyek yang besar. Karena ide kecil itu seringkali menjadi inovasi yang luar biasa. Itu kata John Maxwell. Dan seorang penulis yang terkenal lainnya namanya Richard Carlson. Di dalam bukunya Don't Sweat the Small Stuff, dia mengatakan jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karena seringkali masalah kecil bisa menjadi masalah besar kalau kita fokuskan. Seharusnya masalah kecil justru dibuang. Tidak perlu kita perbesar. Nah, kalau kita lihat dari dua penulis ini, yang mana dong? Karena John Maxwell bilang, jangan abaikan ide kecil yang ada dalam pikiran kita. Kalau Richard Carlson mengatakan, jangan fokus kepada masalah-masalah kecil. Singkirkan masalah kecil. Saudara, yang dimaksud masalah kecil adalah masalah-masalah, hal-hal remeh yang nilainya rendah. Nilainya rendah. Nggak perlu kita permasalahkan. Kalau John Maxwell bilang ide kecil, itu nilainya tinggi. Kalau ide itu nilainya tinggi, jangan diabaikan. Tapi seringkali di dalam rumah tangga, timbul konflik, timbul percekcokan, bukan karena hal yang besar, bukan hal yang prinsip, tapi hal-hal yang sifatnya kecil. Karena itu kita perlu hati-hati. Jangan sampai gara-gara masalah kecil, gara-gara kita terlalu fokus dengan hal-hal yang kecil, yang prinsipnya nilainya rendah, malah kita kehilangan apa? Yang besar, hal yang besar. Karena seringkali hal yang besar hilang dari kehidupan kita hanya karena kita terlalu fokus kepada hal-hal yang kecil. Ada satu pengalaman dari seorang pengacara di Amerika, ya, di Chicago, namanya seorang hakim, Joseph Sabat. Dia bilang begini, selama dia menjadi seorang hakim, dia sudah menangani 40.000 kasus pernikahan yang tidak bahagia. Wow, saudara, 40.000 kasus itu bukan jumlah yang sedikit. 40.000 kasus itu jumlah yang menurut saya sangat banyak. Dan saudara, yang cukup menarik, Hakim Joseph Sabat mengatakan, dia bilang dari 40.000 perkara pernikahan yang tidak bahagia, dia bilang hal-hal sepele, persoalan-persoalan kecil merupakan dasar utama yang menyebabkan gagalnya sebuah pernikahan dan membuat pernikahan itu menjadi tidak bahagia. Jadi selama dia menjadi hakim, dia menemukan 40.000 kasus yang dia tangani, itu rata-rata pada umumnya hanya karena masalah kecil, masalah yang sepele, yang dipermasalahkan terus-menerus, tidak ada yang mau saling mengalah, tidak ada yang mau menyesuaikan, masing-masing menguatkan egonya, masing-masing mengikuti egonya, akhirnya pernikahan mereka akhirnya kehilangan keharmonisan dan akhirnya sampai masuk ke pengadilan. Ini ironis sekali. Bukan karena prinsip yang besar, bukan karena masalah yang besar. Itu sebabnya berdasarkan baik data maupun saran nasihat, kita perlu hati-hati dengan hal-hal kecil yang nggak ada pentingnya, yang nggak ada nilainya. Singkirkan, karena semua itu bisa menjadi sandungan. Ada satu ungkapan yang mengatakan begini, orang yang tidak menjadikan hal-hal remeh sebagai pemicu konflik, dia adalah pembawa damai yang akan melihat hari-hari baik dalam kehidupan keluarganya. Dan hal ini ditulis di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mendapatkan apa? Mendapatkan perdamaian itu. Jadi, Rasul Petrus sudah tahu bahwa perdamaian itu perlu dikejar. Perdamaian itu perlu diusahakan. Jadi, yang dikejar itu perdamaian. Bukan masalah kecil yang kita kejar. Seringkali di dalam konseling saya juga menemukan hal yang sama seperti yang tadi dikatakan oleh Hakim Joseph, bahwa ternyata konflik di dalam suami istri seringkali hanya karena masalah kecil yang tidak dikomunikasikan, yang tidak dinegosiasikan, yang tidak dibicarakan dengan baik dalam suasana yang tenang. Di dalam konseling saya seringkali menemukan begini, pasangannya bilang gini, kan kita menikah udah 25 tahun, mestinya ngerti dong. Masa suami saya nggak ngerti? Atau sebaliknya suaminya bilang, mestinya istri saya tahu dong. Saya sukanya apa, saya nggak sukanya apa. Masa mesti saya ngomong lagi? Nah saudara, kadang-kadang kita kurang mengkomunikasikan harapan yang kita inginkan. Karena itu, supaya kita menemukan keharmonisan dalam rumah tangga, jangan demi masalah kecil, justru kita korbankan perdamaian. Jangan. Jangan karena masalah kecil kita ngotot, semaunya kita, egonya kita ikutin, tapi kita korbankan keharmonisan. Yang seharusnya keharmonisan justru yang kita pertahankan. Bukan ego kita yang kita pertahankan. Bukan masalah kecil yang kita pertahankan. Tapi keharmonisan yang harus kita pertahankan. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus di dalam ayat yang tadi kita baca. Nah, saudara, ada satu peristiwa yang tragis, ya, peristiwa yang ironis dari seorang sastrawan, seorang penulis dari zaman dulu. Namanya Rudyard Kipling. Mungkin sebagian saudara ada yang pernah dengar nama Rudyard Kipling. Rudyard Kipling ini adalah seorang penulis sastrawan Inggris, sangat terkenal, saudara. Dia dianggap sebagai inovator dalam seni cerita pendek. Dan dia banyak menulis buku fiksi anak-anak yang legendaris. Salah satu bukunya yang terkenal adalah The Jungle Book. Ya, kisah tentang seorang anak yang dipelihara dan dirawat oleh binatang-binatang buas di dalam hutan. Ya, The Jungle Book. Ini kisah fiksi. Mungkin kita juga pernah membaca buku itu. Dan di tahun 1907, Rudyard Kipling mendapat atau dianugerahi hadiah Nobel atau Nobel Prize for Literature. Nah, apa yang pengalaman yang dialami? Ini lucu, saudara. Waktu saya membaca kisahnya, saya sampai terheran-heran. Kipling menikah dengan seorang gadis dari Vermont di Amerika, namanya Caroline Balestier. Kakaknya Caroline namanya Beatty Balestier. Jadi si Kipling ini punya kakak ipar namanya Beatty. Dan jadi teman dekat, ya, walaupun ipar kakak ipar, jadi mereka teman sahabat, teman bermain, teman bekerja bersama. Dan Kipling akhirnya membeli beberapa ladang, beberapa tanah dari Beatty, kakak iparnya. Dia beli dan dia pakai. Nah, saudara, di antara mereka ada perjanjian. Walaupun itu sudah dibeli oleh Kipling, kakaknya, Beatty, kakak iparnya, boleh potong rumput di ladang yang sudah dibeli oleh Kipling. Nah, satu hari, Kipling mulai berpikir, bosan rumput terus. Jadi akhirnya dia mau merubah lahan yang rumput hijau itu, mau dijadikan kebun bunga. Jadi dia rombak. Nah, pada waktu dia rombak, kakak iparnya tersinggung. Kakak iparnya marah karena dia nggak bisa potong rumput lagi di situ. Terjadilah cekcok di antara mereka. Saudara, bayangkan ini hal yang remeh, saudara. Tapi mereka ribut. Pada waktu mereka ribut, akhirnya mereka jadi hubungan mereka yang tadinya harmonis, hubungan mereka yang bagus, akhirnya jadi renggang, sangat renggang. Nah, satu kali, si Kipling lagi naik sepeda. Sementara dia lagi naik sepeda, kakaknya si Beatty ini naik kereta kuda. Dia potong jalannya Kipling waktu lagi dia naik sepeda. Sampai akhirnya Kipling kehilangan keseimbangan dan dia jatuh terjungkal. Wah, Kipling marah.
Dia bilang ini keterlaluan, marah. Padahal itu kakak iparnya. Jadi sama Kipling dipermasalahkan sampai ke pengadilan. Saudara bisa bayangkan. Dan akhirnya masuk ke pengadilan. Dan karena Kipling adalah seorang sastrawan yang terkenal, diliput sama wartawan dari berbagai kota datang ke situ ke pengadilan. Di mana akhirnya pengadilan pun di dalam sidangnya tidak bisa memutuskan masalah ini karena ini masalah yang kecil. Masalah remeh-temeh, urusan masalah memotong rumput. Pengadilan mengatakan udah berdamailah, tidak bisa diputuskan. Tapi Kipling masih nggak bisa terima. Beatty juga mempertahankan egonya, ribut terus. Sampai akhirnya, saudara, Kipling mengambil keputusan, dia membawa istrinya, Caroline, adiknya si Beatty tadi, pindah ke Inggris, dan dia tidak pernah kembali lagi ke Amerika. Saudara, kisah ini ditulis di dalam Rudyard Kipling's Vermont Folk, yaitu bagaimana pertengkaran Rudyard Kipling di Vermont hanya karena masalah potong rumput, sehingga akhirnya kakak adik ipar ini pisah dan meninggalkan Vermont, Amerika. Dia ke Inggris dan tidak pernah balik lagi ke Amerika karena sakit hatinya dia. Saudara, kita bisa melihat dari kisah ini hanya karena masalah yang kecil, masalah sepele, masalah gara-gara potong rumput, hubungan yang harmonis rusak, berantakan. Hanya karena masing-masing mempertahankan egonya. Dari sini kita belajar. Entah dia seorang yang terkenal, sastrawan yang hebat, entah dia orang yang berpendidikan tinggi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan ego kita, dan kita mempermasalahkan hal-hal yang sepele, maka suasana yang harmonis, hubungan persahabatan pun bisa retak. Hubungan suami istri pun bisa retak hanya gara-gara masalah yang sepele. Karena itu, kita perlu hati-hati, waspada. Jangan sampai urusan kecil, remeh-temeh, yang nggak ada nilainya, kita permasalahkan. Mungkin sebagian kita juga pernah mendengar tentang kisah suami istri yang mau cerai gara-gara mencet odol. Ada suaminya mencetnya langsung dari bagian atas. Istrinya kalau mencet selalu dari bagian bawah. Dan gara-gara itu mereka bertengkar. Suaminya bilang, kamu nih istri yang terlalu cerewet. Apa sih susahnya saya mencet dari atas? Kan nggak ada masalah, nanti kalau nanti atasnya udah kempes, juga saya akan dari bawah. Istrinya bilang, ya kenapa mesti langsung kenapa dari atas? Kenapa nggak langsung dari bawah aja? Kan lebih rapi, lebih bagus gitu. Istrinya bilang, kamu nggak pernah mau dengerin. Ngapain kamu mesti kerja 2 kali? Suaminya bilang, ngapain kamu urusan kecil gini aja mesti diatur-atur. Saudara, hanya gara-gara mempertahankan egonya masing-masing, akhirnya mereka sampai naik ke sidang dan mau bercerai. Saudara, ini satu kisah nyata. Bahwa hanya gara-gara urusan mencet odol, akhirnya sudah berkembang. Bukan urusan mencet odol. Makanya, saya suka bilang di dalam konseling, hati-hati antara urusan teknis sama urusan psikis. Urusan teknis, kadang-kadang ini bisa memicu dan berkembang menjadi urusan psikis. Si suami bisa bilang gini, kamu nih memang perempuan ya, mau ngatur aja. Mau ngatur urusan kecil begini aja dipermasalahkan. Si istri bilang gini, kamu memang jadi suami, nggak pernah mau dengerin saya. Selalu mau-maunya sendiri. Memang kamu orangnya egois. Suaminya juga bilang, kamu yang egois. Akhirnya ribut bertengkar. Bukan masalah odol lagi, saudara. Bukan masalah urusan pencet odol. Tapi berkembang kemana-mana, memang dari dulu kamu orangnya kayak begitu. Suami juga bilang, ya kamu juga dari dulu mau ngatur-ngatur seenaknya saja. Ribut, saudara. Mungkin ada di antara jemaat yang sudah mengikuti ibadah online, jangan-jangan punya pengalaman yang sama. Nah, saudara, kita belajar. Singkirkan hal yang kecil. Dan seringkali hal yang kecil itu sebenarnya berbicara tentang apa? Egonya kita. Jangan pertahankan ego kita. Jangan kita malah menghembuskan, menguatkan, dan kita gengsi. Saya nggak akan mengalah. Saya akan terus permasalahkan ini. Saudara, hancur. Akhirnya kita mengorbankan keharmonisan hanya demi masalah kecil. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Kalaupun
Itu pernah terjadi di waktu yang lalu. Ya udah kita tertawakan saja, kita belajar, sekarang kita mau bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, kita bersikap lebih dewasa, kita tidak akan lagi mau mempermasalahkan masalah kecil. Saudara, ini juga cerita yang lain yang dialami oleh seorang yang bernama Dale Carnegie. Suatu kali dia undang temannya untuk dinner di rumahnya. Nah, seperti biasa saudara, kalau keluarga di Amerika itu kan kalau setting untuk dinner, wah semuanya rapi kan. Ada serbetnya, ada ya, piring, sendok, garpu, pisau, dan lain sebagainya. Nah, menjelang tamunya datang, istrinya Dale Carnegie, dia lihat, waduh, ada serbet yang selen, 3 serbet, nggak sesuai dengan taplak mejanya. Waduh, dia bingung, tapi udah terlalu mepet. Akhirnya Dale Carnegie waktu lihat itu rasanya dia mau marah. Wah, ini bikin malu begini. Tapi dia akhirnya memilih. Dia memilih nggak mempermasalahkan hal itu. Udahlah, biarin. Dia berpikir, ngapain saya merusak suasana yang indah? Ngapain saya mesti merusak suasana yang riang, yang ceria bersama temannya? Hanya gara-gara 3 serbet yang tidak sesuai. Belang bonteng orang bilang. Akhirnya karena dia mengabaikan hal kecil itu, suasana dinernya bagus, temennya pun tidak mempermasalahkan tentang serbet yang belang bonteng, yang serbet yang tidak sesuai, nggak dipermasalahkan, dan akhirnya suasana dinner berjalan dengan baik, suasana dinner berjalan dengan riang. Begitu selesai, suami istri juga happy semuanya. Nah, saudara bisa bayangkan, Dale Carnegie bilang begini, bayangkan seandainya saya mempermasalahkan hal itu, begitu tamu saya pulang, maka saya akan ribut dengan istri saya karena mempermasalahkan 3 serbet yang tidak sesuai dengan taplak meja. Saudara, semua ada di tangan kita, pilihannya. Apakah kita memilih untuk mempermasalahkan hal kecil, atau kita memilih untuk mempertahankan suasana yang harmonis dan kita mengorbankan hal kecil. Pilihlah yang kedua, pertahankan suasana yang harmonis, abaikan hal yang kecil yang tidak ada artinya. Nah, bagaimana meresponi konflik? Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8 dan 9, dikatakan begini, dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat yang ke-10 dan 11 yang tadi sudah kita baca, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi, langkah praktisnya apa? Ada 5 langkah praktisnya. Yaitu yang pertama, kita menyadari bahwa suami istri adalah satu tim. Sama seperti kalau partai ganda di dalam bulu tangkis. Itu satu tim. Nggak ada satu kalah, satu menang. Nggak ada. Kalau kita satu tim, kalau satu kalah, ya dua-duanya kalah. Kalau satu menang, ya dua-duanya menang. Karena itu, suami istri, kita harus sadar bahwa kita ini satu tim. Jangan kalahkan anggota tim kita sendiri. Justru kita harus menguatkan supaya kita mengalami kemenangan, keharmonisan di dalam keluarga kita. Yang kedua, kembangkan sikap empati. Ayat 8a dikatakan, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan. Kita boleh coba memahami perasaannya pasangan kita. Demikian juga pasangan kita memahami perasaan kita. Nah, saudara, kalau kita bisa mengembangkan sikap empati dalam mengatasi konflik, saya percaya semua konflik akan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Hal yang ketiga adalah pilihlah untuk memberkati saat kita tersinggung. Jadi, kalau kita tersinggung, berkatin, jangan kutukin, jangan caci maki. Caci maki dibalas caci maki. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi saudara, kalau kita ada konflik,
belajar, praktekkan firman Tuhan ini. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Kalaupun kita tidak melihat karena pasangan kita, tapi lihat karena firman Tuhan mengatakan ini, kita mau mempraktekannya. Dan yang keempat, kita kendalikan lidah kita. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Saudara, lidah ini berbahaya. Karena itu, kendalikan lidah kita. Minta pertolongan Roh Kudus, minta Roh Kudus pimpin aku, supaya aku bisa mengendalikan lidahku. Kalaupun kita lagi marah, lebih baik kita tahan omongan kita, supaya jangan sampai omongan kita melukai dan menyebabkan konflik yang lebih dalam. Dan yang terakhir, yang kelima, mengupayakan perdamaian. Ayat yang ke-11 katakan, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi fokuslah kepada perdamaian. Korbankan hal yang kecil demi mendapatkan perdamaian. 5 ini adalah langkah praktis yang bisa kita jalani. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan ada satu pohon raksasa di Long Peak, Colorado. Pohon ini mungkin satu jenis dengan sequoia, usianya 400 tahun. Dan selama pohon raksasa ini tumbuh, menurut catatan datanya, dia pernah disambar petir 14 kali, tapi pohon itu tidak mati. Saudara bisa bayangkan, disambar petir 14 kali, pohon itu tidak mati. Kena serangan badai dan salju longsor ribuan kali, tapi dia tetap hidup tegar 400 tahun. Tapi akhirnya, pohon gigantic tree ini tumbang. Karena apa? Digerogoti sama sekelompok kumbang kayu selama bertahun-tahun. Bukan cuma 1-2 tahun. Bertahun-tahun. Kumbang kecil, saudara. Tapi menggerogoti kayunya terus-menerus. Mereka buat sarang di kayu pohon raksasa ini. Dan terus digerogoti. Sampai satu kali ketika pohon itu kena angin, pohon itu tumbang. Jadi kita lihat pohon raksasa yang begitu kokoh, yang begitu tegar, berusia 400 tahun. Bukan roboh karena disambar petir, dia udah 14 kali disambar petir. Tidak roboh. Dia kena longsor salju ribuan kali. Tidak roboh. Tapi kena kumbang-kumbang kecil, dia akhirnya roboh. Jadi saudara, banyak rumah tangga roboh bukan karena masalah yang besar dari luar, bukan karena tantangan yang besar dari luar, tapi karena ada kumbang-kumbang kecil yang diabaikan, masalah-masalah kecil yang tidak dibuang, tapi dibiarkan, yang terus menggerogoti kekuatan dalam pernikahan itu, sehingga akhirnya menjadi roboh. Karena itu, biarlah setiap kita mengabaikan hal kecil, menerapkan satu hukum yang di dalam bahasa Latinnya disebut de minimis non curat lex. Apa itu de minimis non curat lex? Yaitu hukum yang tidak mempersoalkan perkara-perkara sepele. Mari kita terapkan di dalam rumah tangga kita yang tidak sempurna ini, yaitu membuang semua hal-hal kecil demi mempertahankan keharmonisan di dalam keluarga kita. Dan saya percaya setiap keluarga kita akan menjadi harmonis, menjadi kuat, dan berkat Allah akan dicurahkan dalam rumah tangga kita. Karena di mana ada keharmonisan, di mana ada kesehatian, di sanalah Allah memerintahkan berkat buat setiap kita. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita praktekkan hal-hal yang sederhana dengan langkah praktis ini, dan kita pasti akan menemukan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hati-hati dengan hal-hal kecil, perkara-perkara sepele yang bisa menggerogoti, yang bisa menghancurkan keharmonisan dalam rumah tangga kami. Ajar kami untuk selalu mengendalikan diri kami, ego kami, supaya kami tidak mempertahankan ego kami masing-masing, tapi kami mau menjalani firman Tuhan, kami mau mempraktikkan firman-Mu, karena kami tahu ketika kami praktikkan firman-Mu, maka keharmonisan akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, setiap keluarga di dalam jemaat-Mu, biarlah damai sejahtera Tuhan, keharmonisan daripada Tuhan turun buat setiap keluarga jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Mari kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar selama bulan ini, agar kita memiliki keluarga yang harmonis dan dapat menjadi berkat. Kini saatnya kita akan berikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar. Namun sebelumnya, kita akan berdoa untuk persembahan. Kemudian berdoa untuk jemaat dan berdoa untuk bangsa dan negara. Dan kita akhiri untuk berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Aku memberkati jemaat-Mu yang hadir, yang mendengarkan firman-Mu. Setiap keluarga Tuhan berkati. Kami tetap percaya, kami keluarga yang sudah diberkati Tuhan, dan kami tetap berpegang pada janji-Mu, Engkau ada bersama kami. Berkati keluarga demi keluarga. Juga Tuhan mau memberkati persembahan yang kami beri. Persembahan yang kami beri, Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan ini. Dan kami mengucap syukur apa yang kami beri, itu yang terbaik. Tuhan memberkati, berkati. Juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sucikan, kuduskan bangsa dan negara kami. Negara kami ini milik Tuhan Yesus. Untuk itu hamba menguduskan bangsa ini tetap berjalan di dalam anugerah Tuhan. Dan tetap melihat Tuhan yang terbaik bagi kami. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa kasih setia Allah Bapa di surga, serta pertolongan Roh Kudus yang tidak pernah lepas di dalam kehidupan kita, dan kuasa Roh Kudus bersama dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang selalu hadir dalam hidup kita. Kami mengucap syukur kebaikan Tuhan yang menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.